Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang sudah gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4503 sampai bab 4506. Perdana Menteri Yu, apa yang harus kita lakukan? Xiao Feng agak ragu-ragu saat ini. Jika pertarungan dilanjutkan, mereka takut para ahli alam Mahayana dari dinasti Kekaisaran Xiao akan mati atau terluka. Akan tetapi, orang-orang dari aliansi penyegel iblis itu sama sekali tidak takut mati. Bahkan jika para kultivator iblis itu mati, mereka takut tidak akan mampu menggoyahkan dasar-dasar aliansi penyegel iblis. Tak seorang pun menyangka bahwa aliansi penyegel iblis telah melahirkan begitu banyak pembudidaya iblis di belakang mereka, dan banyak di antara mereka juga merupakan ahli alam Mahayana. Sebuah organisasi aliansi untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan jalannya dunia telah menjadi tempat berkumpulnya para pembudidaya iblis pada saat ini, sungguh ironis untuk sedikitnya. Jangan khawatir, Yang Mulia, kita masih memiliki ahli dari kota Changwolf yang belum tiba. Saat mereka tiba, tidak ada satupun dari orang-orang aliansi penyegel iblis ini yang bisa melarikan diri. Perdana Menteri Feather berkata. Perdana Menteri Feather, kota Changwolf itu hanyalah kota perbatasan kecil. Berapa banyak ahli yang ada di sana? Diperkirakan hanya ada beberapa ahli di alam Mahayana yang akan menambah kekuatan. Xiao Feng menghela nafas pelan. Beberapa ahli alam Mahayana yang datang tidak akan mampu mengubah situasi pertempuran. Tepat saat kata-kata Xiao Feng baru saja terucap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Kabut hitam pekat di langit terguncang oleh ledakan keras ini. Kota Kekaisaran, yang baru saja dipenuhi kabut hitam, menjadi terang pada saat ini, sementara aura tunggal yang kuat datang dari jauh. Berderak. Tiba-tiba, di langit, guntur mulai menyambar, dan guntur ini bukanlah halilintar, juga bukan kilat biasa. Sebaliknya, itu adalah petir berwarna merah tua yang memiliki beberapa derajat tekanan, dan masing-masing dari petir itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, menyebabkan semua orang yang hadir merasa tercekik. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepala ke langit saat kekuatan penindas itu semakin dekat. Merasakan kekuatan ini, tak peduli apakah itu orang-orang dari aliansi penyegel iblis atau para pengawal dari dinasti Kekaisaran Xiao, mereka semua terengah-engah. Wajah semua orang sangat jelek, karena mereka tidak tahu di kubu mana di kedua belah pihak mereka memiliki kekuatan ini. Yuan Qiang merasakan kekuatan ini dengan beberapa saat ekspresi terkejut. Dia tahu siapa yang akan datang, tetapi dia tidak menyangka akan ada seseorang dengan kekuatan seperti itu di pihak lawan. Lambat laun, sosok puluhan kultivator perlahan muncul di garis pandang orang banyak. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang kultivator berwajah muda, mengenakan baju besi merah tua, dengan aura heroik. Dan di samping kultivator itu ada seorang biksu tua, jubah lengannya yang lebar menggembung, seberkas petir merah menyambar keluar dari balik jubah lengannya yang lebar itu. Putra Kekaisaran, orang-orang kota Serigala Chang telah datang. Yuan Qiang berkata pada Xiao Feng. Sebaliknya, Xiao Feng terkejut dan menatap tak percaya kepada orang-orang di depannya ini. Mereka semua berada pada kekuatan alam Mahayana. Terutama biksu tua itu, kekuatannya begitu mengerikan, dia bahkan tidak dapat melihat alam itu. Perdana Menteri Yu,
Kapan kota Changwon punya begitu banyak ahli? Mungkinkah itu karena pukulan balik ayah? Xiao Feng mengira bahwa orang-orang ini telah diatur oleh Xiao Yuanshan sejak lama. Yuan Qiang tidak menjawab karena dia tidak tahu bagaimana menjawab Xiao Feng karena Xiao Jian memang ditempatkan oleh Xiao Yuanshan di kota Changwon. Hanya saja Xiao Jian telah mengembangkan kekuatannya hingga tingkat yang demikian besar, itu juga di luar dugaan Yuan Qiang. Dan Penatua Chu tersenyum di wajahnya setelah melihat Xiao Jian tiba. Xiao Jian membawa puluhan ahli alam Mahayana bersamanya saat dia menatap semua orang di arena. Sekarang semuanya tergantung pada kemauan Xiao Jian, siapa yang bisa menang antara aliansi penyegel iblis dan dinasti Kekaisaran Xiao. Pangeran Xiao, kau datang di waktu yang tepat. Penatua Chu melihat Xiao Jian dan berkata sambil tersenyum tipis. Xiao Jian tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Feng, sang kakak yang belum pernah dia temui. Dan Xiao Feng juga merasakan tatapan Xiao Jian dan mengikuti keempat mata Xiao Jian. Namun, mendengar tetua Chu memanggil Xiao Jian dengan sebutan Pangeran Xiao, Xiao Feng langsung menjadi buta. Perdana Menteri Yu, siapa orang ini? Apa jabatannya di kota Changwon? Mengapa dia tidak datang untuk menyembahku ketika dia tiba di kota kekaisaran? Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang dari aliansi penyegel iblis yang memanggilnya Pangeran Xiao? Xiao Feng bertanya pada Yuan Qiang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ini karena Xiao Feng secara tak terduga juga merasakan aura raja dari tubuh Xiao Jian itu. Yuan Qiang tidak tahu bagaimana menjawab Xiao Feng, tetapi dia juga sangat terkejut dalam hati ketika melihat tetua Chu secara langsung meneriakkan identitas Xiao Jian. Lagi pula, identitas Xiao Jian sebagai pangeran dari dinasti Kekaisaran Xiao bukanlah sesuatu yang diketahui banyak orang, dan sekarang bahkan orang-orang dari aliansi penyegel iblis pun mengetahuinya. Hal itu membuat Yuan Qiang merasa sedikit gelisah. Yuan Qiang melompat dan langsung tiba di depan Xiao Jian, lalu berkata, "Saya menyambut pangeran kedua kembali ke dinasti, Perdana Menteri Yu. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, kau telah menjadi jauh lebih kuat lagi." Xiao Jian berkata sambil tersenyum tipis saat melihat Yuan Qiang. Pangeran kedua, kekuatanmu di kota Changwon sudah tidak kecil lagi. Anehnya, kau telah membina begitu banyak ahli alam Mahayana, dan kau memiliki biksu berbudi luhur ini di sisimu untuk mendukungmu. Namun, Pangeran kedua tahu bahwa Kaisar Xiao tidak terlalu suka ketika orang-orang di bawahnya mengembangkan kekuatan. Yuan Qiang mengingatkan Xiao Jian. Kekuatan yang dikembangkan Xiao Jian sekarang terlalu besar, ini akan mengancam seluruh dinasti Kekaisaran Xiao. Kekuatan dan tenaga Xiao Feng saat ini sama sekali tidak sebanding dengan Xiao Jian. Perdana Menteri Yu, ayah tidak suka aku mengembangkan kekuatanku, jadi apa yang bisa aku lakukan? Xiao Jian tiba-tiba tersenyum dingin. Dan biksu tua di sampingnya tiba-tiba menyerang ke arah Yuan Qiang. Dengan lambaian jubah lengannya, sebuah petir berwarna merah menyambar ke arah Yuan Qiang. Yuan Qiang tidak menyangka kalau Xiao Jian ini tiba-tiba akan bergerak, sesaat dia tidak bisa menghindar, namun langsung tersambar petir, tubuhnya langsung terjatuh. Perdana Menteri Yu, Xiao Feng melihat ini dan bergegas maju untuk menangkap Yuan Qiang. Pangeran kedua, kamu? Yuan Qiang memasang ekspresi terkejut di wajahnya saat melihat Xiao Jian. Perdana Menteri Yu, jangan salahkan saya. Saya dikurung di tempat kumuh di kota Changwon. Saya sudah muak dengan semua ini sejak lama.
Aku juga seorang pangeran dari dinasti Kekaisaran Xiao. Kekuatan dan kekuasaanku saat ini, mana yang lebih rendah dari saudaraku ini? Mengapa dia menjadi putra mahkota? Ayah tidak adil. Dia tidak adil sama sekali. Ayah sudah mengeluarkan berapa untuk kakak yang dulu gila ini, tapi sudah mengeluarkan berapa untukku. Hari ini aku datang ke sini untuk merebut tahta. Mulai sekarang, Kaisar Xiao dari dinasti Xiao ini adalah aku. Hahaha. Xiao Jian menjadi semakin bersemangat saat dia berkata semakin banyak dan mendongakkan kepalanya sambil tertawa. Tetua Chu dan orang-orang dari aliansi penyegel iblis pun ikut tertawa terbahak-bahak saat melihat pemandangan ini. Penatua Chu, Anda benar-benar punya banyak akal. Patriark Yao memuji Tetua Chu itu. Sekarang mereka tiba-tiba memiliki begitu banyak ahli alam Mahayana untuk membantu mereka. Orang-orang dari dinasti Kekaisaran Xiao ini tidak akan mampu melawan sama sekali. Wajah Yuan yang sangat jelek, dia tidak menyangka hasil ini. Perdana Menteri Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sebenarnya orang ini? Xiao Feng bertanya pada Yuan Qiang mengejarnya. Yuan Qiang hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan menceritakan kepada Xiao Feng tentang identitas Xiao Jian setelahnya. Wajah Xiao Feng dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah tahu bahwa dia memiliki saudara tiri. Selama bertahun-tahun, terkurung di kota Changwolf, mereka tidak pernah bertemu. Melihat Xiao Jian di depannya, Xiao Feng merasa agak malu pada dirinya sendiri. Terlepas dari tingkatan Xiao Jian dan juga kekuatan Xiao Jian, itu memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Sebagai seorang pangeran dari dinasti Xiao sendiri, dia menjadi gila demi seorang wanita. Melihat Xiao Jian ini, terlihat jelas bahwa dia dipenuhi aura seorang raja. Saudaraku, jika kamu menginginkan status putra mahkota ini, aku bisa memberikannya padamu. Sebagai putra mahkota dinasti Xiao, apakah kamu akan melihat dinasti Xiao dihancurkan di tangan aliansi penyegel iblis? Xiao Feng bermaksud menyerahkan status putra mahkotanya untuk mendapatkan bantuan Xiao Jian. Jika Xiao Jian mengikuti orang-orang dari aliansi penyegel iblis dan berpihak kepada mereka, maka dinasti Kekaisaran Xiao pasti akan kesulitan bertahan dari malapetaka kali ini. Putra mahkota. Xiao Jian mendengus dingin. Saat ini aku tidak menginginkan status putra mahkota, yang kuinginkan adalah tahta. Xiao Jian selesai berbicara dan membawa orang-orang ke sisi aliansi penyegel iblis. Ketika Penatua Chu melihat ini, dia tidak bisa lebih bahagia lagi dan langsung tersenyum dan berjanji, "Pangeran Xiao, jangan khawatir, aliansi penyegel iblis kami pasti akan mendukungmu untuk duduk di atas tahta." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih, Tetua Chu. Aku harap di masa depan, dinasti Kekaisaran Xiao dan aliansi penyegel iblis dapat terus bekerja sama untuk menyatukan seluruh alam surgawi. Xiao Jian berkata sambil tersenyum tipis. Hahaha, itu sudah pasti. Tetua Chu tertawa keras. Dan pada saat ini, di aula markas besar aliansi penyegel iblis, Zuo Tianzeng sudah tertawa lebar sampai ke pipinya karena kegirangan. Yang mulia ke-10, saya sudah mengatakannya sebelumnya, dinasti Xiao tidak lebih dari itu, hanya dengan sedikit trik, dinasti Xiao akan hancur. Sekarang kamu lihat, dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dinasti Xiao akan berubah. Zuo Tianzeng berkata dengan gembira. Dia ingin mendapatkan pujian dari Yang Mulia ke-10 dan kemudian memberitahu Yang Mulia ke-10
bahwa dia melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Meskipun dinasti Xiao kuat, namun tetap saja ia dapat menaklukkannya sendiri. Tetapi siapa yang tahu bahwa Yang Mulia ke-10 hanya tersenyum tipis, senyum yang menarik muncul di wajahnya. Senyum ini muncul di wajah seorang anak yang baru berusia remaja, membuatnya agak membingungkan untuk dilihat. Dan di dalam kota kekaisaran, mata Yuan Qiang membelalak karena marah saat dia berkata kepada Xiao Jian, Pangeran kedua, apakah kamu benar-benar ingin mengkhianati dinasti Xiao dan Kaisar Xiao? Dia ayahmu, bagaimana mungkin kalian bisa saling membunuh darah daging masing-masing? Yuan Qiang ingin membuat Xiao Jian bangun dan tidak pernah digunakan oleh aliansi penyegel iblis. Perdana Menteri Yu, diamlah. Jika kamu ada di pihakku sekarang, kamu bisa terus menjadi Perdana Menteri dinasti Xiao. Tapi kalau kamu masih saja bersikap bodoh dan setia, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Xiao Jian berkata pada Yuan Qiang. Yuan Qiang tahu bahwa Xiao Jian bertekad untuk merebut tahta, jadi dia tidak lagi berusaha membujuknya. Sebaliknya, aura di tubuhnya meroket. Denganku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dinasti kekaisaran Xiao. Aura Yuan Qiang memenuhi seluruh kota kekaisaran. Untuk bisa menjadi Perdana Menteri dinasti kekaisaran Xiao, Yuan Qiang juga memiliki keterampilan yang nyata. Merasakan aura Yuan Qiang, Tetua Chu berkata kepada Xiao Jian, Pangeran Xiao, apa yang terjadi selanjutnya terserah padamu. Jika kamu butuh bantuan, kami bisa melakukannya kapan saja. Penatua Chu akan membiarkan Xiao Jian memimpin orang-orang untuk mengikuti Xiao Feng ke medan perang, sehingga orang-orang dari dinasti kekaisaran Xiao akan saling membunuh. Mereka, aliansi penyegel iblis, selanjutnya akan mampu meraup keuntungan. Dan jika pasukan Xiao Jian juga tewas atau terluka parah pada saat itu, maka aliansi penyegel iblis akan mampu menelan dinasti kekaisaran Xiao sepenuhnya dalam satu gigitan, dan Xiao Jian tidak perlu menjadi Kaisar Xiao. Penatua Chu, tonton saja pertunjukannya. Xiao Jia tersenyum tipis dan tiba-tiba wajahnya berubah dingin saat dia langsung mencengkeram leher Tetua Chu. Dan pada saat yang sama, orang-orang yang di bawah Xiao Jian serentak bergerak melawan para kultivator aliansi penyegel iblis di sekitar mereka. Karena terlalu mendadak, banyak kultivator dari aliansi penyegel iblis tidak bereaksi dan langsung mati secara tragis. Tetua Chu membeku, bahkan Yuan Qiang dan yang lainnya membeku. Perubahan hati yang mendadak ini terjadi terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga mereka tidak bereaksi sama sekali. Pangeran Xiao, apa yang kau lakukan? Penatua Chu bertanya dengan wajah penuh keterkejutan. Bagaimana menurutmu? Xiao Jian tersenyum dingin. Aliansi penyegel iblismu masih ingin memisahkan aku dan ayahku. Sungguh menggelikan, kota Chang'of City juga merupakan pilihanku sendiri. Itu bukan sesuatu yang dipaksakan ayahku. Kakak laki-lakiku dinobatkan menjadi putra mahkota. Aku juga tidak iri sama sekali. Aku tetap bahagia untuk kakak laki-lakiku. Dengan trik kecilmu ini, lebih baik menggunakannya pada orang lain. Xiao Jian mengerahkan kekuatannya dengan dahsyat. Leher Tetua Chu langsung terjepit dan patah, dan setelah seteguk darah muncrat dari mulutnya, tak ada suara. Setelah Tetua Chu meninggal, Patriark Yo berbalik dan berlari pada kesempatan pertama, bahkan tidak peduli pada Tian Luo dan Tian Xi. Begitu Patriark Yo berlari, banyak kultivator aliansi penyegel iblis tiba-tiba menjadi kacau.
dan mereka semua mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Bunuh mereka! Xiao Jian mengangkat lengannya dan para kultivator yang dibawanya mulai mengejar orang-orang dari aliansi penyegel iblis. Xiao Feng juga tersadar dari keterkejutannya saat ini dan melambaikan tangannya. Bunuh saja untukku. Jangan biarkan satupun orang dari aliansi penyegel iblis pergi. Kali ini, para kultivator dari aliansi penyegel iblis berubah menjadi mangsa dan dikejar oleh para pengawal dinasti Kekaisaran Xiao. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Di markas besar aliansi penyegel iblis. Ketika Zuo Tianzheng melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar tercengang, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana ini? Ini? Bisa seperti ini? Bagaimana mungkin Zuo Tianzheng tidak menyangka bahwa Tetua Chu, yang selama ini dikenal dengan perhitungan ilahi Zhuge, ternyata sedang dihitung oleh pangeran kedua dari dinasti Kekaisaran Xiao pada saat ini. Tampaknya pangeran kedua ini sama sekali tidak berniat mengkhianati ayahnya, dan hanya menipu aliansi penyegel iblis pada awalnya. Orang-orang terkutuk ini, aku akan secara pribadi memimpin perang salib melawan dinasti Xiao. Zuo Tianzheng meraung dengan marah. Yang Mulia ke-10 kemudian menatap kosong ke arah Zuo Tianzheng dan berkata, "Dasar bodoh." Setelah berkata demikian, sosok Yang Mulia ke-10 itu pun tiba-tiba lenyap tanpa meninggalkan jejak, seakan-akan tidak pernah datang. Yang Mulia, Zuo Tianzheng berteriak setengah hari, tetapi tidak ada respon sedikit pun. Dan pada saat ini di kota Kekaisaran dinasti Xiao, banyak pembudidaya aliansi penyegel iblis telah lama terbunuh dan terluka, berlarian dan melarikan diri. Patriark Yo berlari ratusan mil dalam satu tarikan napas, diikuti Tian Luo dan Tian Xia dari belakang. Pada saat ini mereka tiba-tiba merasa bahwa patriark mereka ini cukup baik. Setidaknya, ketika ada bahaya, dia akan mampu bereaksi pada kesempatan pertama untuk melarikan diri. Dengan mengikutinya, mereka setidaknya mampu menyelamatkan hidup mereka. Xiao Jian, di sisi lain, memimpin biksu tua itu menuju Xiao Feng dan Yuan Qiang. Perdana Menteri Yu, saya harap Anda memaafkan saya atas pelanggaran tadi. Biksu tua itu memberi hormat pada Yuan Qiang. Tuan serius. Yuan Qiang buru-buru melambaikan tangannya. Kakak, Perdana Menteri Yu, aliansi iblis penyegel itu sudah mendekatiku terlebih dahulu, dan aku tidak menuruti laporan ayah untuk mengejutkan aliansi iblis penyegel. Kali ini, aliansi iblis penyegel telah menderita kerugian dan mengalami kerusakan yang tragis, jadi diperkirakan tidak akan menjadi ancaman bagi dinasti Xiao kita untuk waktu yang singkat. Xiao Jian berkata jujur. Pangeran kedua, tadi, menteri tua ini salah paham padamu dan benar-benar pantas mati atas kesalahannya. Yuan Qiang berkata, tiba-tiba hendak berlutut. Melihat ini, Xiao Jian buru-buru membantu Yuan Qiang dan berkata, Perdana Menteri Yu, Anda juga melakukan ini untuk dinasti Xiao. Demi rakyat dinasti, mengapa Anda bersalah dalam hal ini? Tolong juga minta Perdana Menteri Yu untuk membawaku menemui ayahku, dan setelah menyelesaikan semuanya, aku akan kembali ke kota Changwolf. Xiao Jian tahu bahwa meskipun dia telah membantu melawan aliansi penyegel iblis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, dia harus kembali ke kota Changwolf sesegera mungkin bersama orang-orangnya. Saudaraku, karena kamu sudah kembali, tinggallah di kota Kekaisaran, di sana selalu jauh lebih nyaman daripada kota perbatasan kecil kota Changwolf, dan ada lebih banyak sumber daya di sini. Aku akan pergi menemui ayah untuk menjelaskan bahwa sebagai putra kerajaan yang sama,
ayah tidak boleh memperlakukan mereka secara berbeda. Xiao Feng juga merasa sangat bersalah dan tidak adil di dalam hati setelah mengetahui apa yang terjadi pada Xiao Jian. Dia merasa ini tidak adil bagi Xiao Jian. Dia tidak takut kalau Xiao Jian akan merebut tahta darinya, bahkan jika dia memberikan posisi putra mahkota saat ini kepada Xiao Jian, Xiao Feng tidak akan ragu. Xiao Feng tidak tertarik menjadi putra mahkota, tetapi dia selalu berpikir bahwa dialah satu-satunya pangeran di dinasti Xiao, jadi hanya dia yang bisa mengemban tanggung jawab ini. Sekarang karena masih ada pedang Xiao, Xiao Feng ingin mengikuti Zhu Qingyue untuk merangkap menjadi rekan kultivasi ganda dan berkultivasi bersama. Bukankah itu cepat? Kakak, kamu? Xiao Jian belum selesai bicara ketika tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Gemuruh. Begitu suara itu jatuh, aura mengerikan langsung menerobos udara dan langsung menuju ke arah kerumunan. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut karena auranya terlalu mengerikan. Mungkinkah aliansi penyegel iblis masih memiliki ahli? Yuan Qiang mengerutkan kening dan berkata, "Master Limitless, terserah kamu." Xiao Jian merasakan aura yang mengerikan itu, jadi dia berkata kepada biksu tua di sampingnya, "Buddha Amitabha, persembahan biksu malang." Master Limitless mengangguk. Ia hanya melihat kedua tangannya digenggam dan ditangkupkan di hadapan halayak, lalu melantunkan sesuatu dengan suara pelan. Bersambung.